Salam Indonesia. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Indonesia Television News. Sejumlah berita dan informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan pemirsa, inilah berita selengkapnya dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Etnis Boru Kedang atau Boru Tanah Bojang adalah merupakan salah satu etnis di Flores Timur yang hingga sampai saat ini masih merawat dan menjunjung tinggi warisan adat dan budaya leluhurnya. Salah satunya adalah ritual Beda Ramut. Beda Ramut merupakan ritual yang memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen kepada Sang Pencipta, yang disebut sebagai inanian tanah atau lera bulan tanah ekan, dan penghormatan kepada leluhur yang disebut sebagai blupur hutu GT5. Pada ritual tersebut, dilakukan penghantaran arwah keluarga yang sudah meninggal ke alam nirwana. Menurut keyakinan etnis Boru, bahwa setelah seseorang meninggal dunia, arwahnya masih berada dan tinggal bersama keluarga. Pemirsa, ritual penuh hikmah dan kebersamaan itu digelar oleh suku Mau di lokasi kebun suku Mau di Desa Boru Kedang, Kecamatan Ulang Gintang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis 21 Agustus 2020. Ritual ini melibatkan semua pemangku adat etnis Boru serta para tamu undangan. Nampak hadir dalam acara tersebut Kepala Desa Boru Kedang Plin Libu, Camat Ulang Gintang Ignatius Ero Ama Esos, dan anggota DPRD Flores Timur dari fraksi PDIP, Kusnowada, dan para biarawan. Para tetua saling saut menyaut, melantunkan doa dengan syair-syair adat, menambah suasana makin terasa sakral. Setelah melantunkan doa, satu persatu hewan kurban pun disembelih. Generasi muda pemerhati budaya etnis Boru, Pankrasius Galaliwu, mengatakan, prosesi ritual didahului dengan menggoreng padi, menumbuk untuk dijadikan emping. Pada proses ini juga dilaksanakan ritual mengundang dan meminta restu leluhur untuk hadir bersama pada kegiatan tersebut. Pada proses ini, ritual perdamaian pun dilakukan dengan menyantap sirip pinang yang disebut Eabu Tataa, ritual perdamaian dan pemersatu etnis Boru. Daging dan emping lalu dibagikan kepada segenap sanak saudara serta tamu dan warga suku yang hadir dalam ritual tersebut. Selanjutnya, emping dan daging tersebut disimpan dalam sebuah wadah dari daun yang disebut sebagai mumet atau teet. Pankrasius mengajak kepada generasi muda untuk melestarikan ritual tersebut sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta dan sekaligus agar tradisi ini tidak punah. Oke Pak Pankrasius, bisa menjelaskan tentang ritual Beda Ramut seperti apa? Ritual Beda Ramut, dari dasar katanya beda artinya cabut, ramut artinya akar. Ritual Beda Ramut ini menyimbolkan roh dari arwah-arwah yang meninggal dianggap masih tinggal di luar persekutuan suku-suku. Misalnya hari ini terjadi ritual Beda Ramut suku Mau. Orang yang sudah meninggal dalam rumpun suku Mau sebelum dilakukan ritual ini dianggap masih berada di luar persekutuan suku-suku. Ritual hari ini dibuat dengan maksud untuk menggabungkan roh-roh mereka ke dalam persekutuan suku-suku. Terus apa pesan dan kesan terhadap generasi muda? Pesan untuk generasi muda bahwa kita berbudaya, kita mempunyai religiositas, kita mempunyai harga diri, kita mempunyai kandungan inti pegangan di mana kita harus berkiblat. Kita memiliki tradisi sendiri yang harus dilanjutkan ke depan. Tradisi ini tidak boleh punah. Tradisi ini harus dihidupkan. Oleh karena itu, generasi muda sekalian, mari kita ikuti proses ritual ini dari awal sampai akhir, dokumentasikan, kemudian pelajari ritus-ritusnya sepenuh hati. Hayatilah itu dalam sanubarimu bahwa Anda punya religiositas. Bukan hanya dari luar religiositas itu, tapi hidup dan tumbuh dari bumi Anda sendiri. Adat di sini dari sisi filosofi memang secara turun-temurun dan saya sudah ikuti, baru pertama kali ikuti, tapi ini adalah salah satu budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pemerintah pertama itu patut bersyukur dan mengapresiasi muatan lokal yang dilakukan sini, terutama adat ini yang dilestarikan dari waktu ke waktu, dan itu mesti tetap dijaga supaya walaupun dalam kekinian di era global ini, tetapi
saya lihat di sini masih mempertahankan budaya adat kematian ya, untuk seremoni yang dilakukan untuk menyelamatkan orang yang sudah mati. Lalu kemudian orang yang sudah mati ini menuju ke peristirahatan yang kekal. Lalu kemudian mereka juga mendoakan kita yang masih hidup. Nah ini yang titiknya. Jadi ada kaitan antara orang yang sudah mati dan yang masih hidup dalam rangka menjaga budaya dan menjaga lewat tanah kita ini. Lalu yang berikut, ini satu hal yang sangat baik, pemerintah melihat bahwa ternyata dari sisi adat ini menyatukan dua kabupaten, Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur. Dan ini adalah titik yang baik sekali ketika dalam hidup keseharian secara sosial berpemerintahan, banyak hal yang bisa diselesaikan dengan muatan lokal yang seperti ini. Dari Flores Timur, Martinus Paru melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita edisi hari ini. Saya Vita Novita bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.